Puji Tuhan, senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel, dan Ibu dan seluruh pelayan jemaat Tuhan, para hamba Tuhan yang luar biasa. Saya melihat di sini ada teman saya seperjuangan dulu waktu Desember, Bapak Pendeta Larisman Hutagawa. Ya, saya punya kenangan dengan beliau dari Bone ke Mangkutana. Ya, gimana Pak? Waktu itu kami dijanjikan mobil, tapi ternyata yang ada motor. Terpaksa Bapak Pendeta Larisman Hutagaul membonceng saya dengan koper-koper yang ada di belakang. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Dan sukacita kita bisa bersama. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang paling baik. Katakan, hey, selamat Natal. Haha. Luar biasa. Tadi nama saya sudah diberitahu. Biasanya bagi orang yang belum kenal saya, apalagi mahasiswa baru, mereka mengira saya ini ibu. Ya, saya juga lucu pada dia. Ya, shalom, selamat siang Bu. WA-nya seperti itu. Ya, padahal saya laki-laki tulen. Istri saya paling cantik sedunia. Ya, anak saya 2, 1 pria, 1 laki. Tulen kan? Iya, oke. Tidak kebetulan memang orang tua saya memberi nama saya Heinz, karena Hein itu artinya laki-laki, C itu yang disayang. Jadi anak laki-laki yang disayang. Haleluya. Kalau Kopstan itu kayak pemain bola, Bapak Ibu. Siapa di sini suka main bola? Kalau bola tinggi diapain? Di kop baru stand. Itu Kopstan. Ya. Itu pengertian saya sendiri, tidak ada dalam kamus. Ya. Oke, malam hari ini kita akan bicara tentang shining light. Ya, nyatakan terangmu, terang yang bersinar. Ya. Shining light. Ini tema yang luar biasa. Tema secara umum PGI, KWI maupun gereja-gereja yang lain adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tapi coba mari kita belajar bersama-sama, ya. Karena saya seorang dosen, mohon maaf Pak Daniel, biasanya ngajar 2,5 jam. Coba Bapak tanya sama anak Bapak, mahasiswa saya juga dulu, ya. Oke, ya, shining light. Coba kita baca ayat Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18 berkata begini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, shining light. Jadi kian bertambah terang hingga kata firman Tuhan dalam terjemahan yang lain sampai pada kesempurnaannya. Nah, dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia tadi hari dikatakan begini. Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang, growing brighter and brighter. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa kita bukan hanya dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau terangi? Tidak bisa. Tuhan mau kita semakin hari semakin menyatakan terang itu, bahkan growing brighter and brighter. Semakin hari semakin terang. Amin. Ini kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Kenapa demikian? Ya, karena Yohanes 1 ayat 4 sampai yang kelima berkata begini. Terang manusia itu adalah hidup Tuhan.
Ya, Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, light of man. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa artinya kegelapan? Apa artinya kegelapan? Halo? Kegelapan berarti ketiadaan terang. Betul kan? Kegelapan itu berarti ketiadaan terang. Coba ruangan ini terangnya ditiadakan. Apakah masih tetap terang? Tidak, gelap. Dan firman Tuhan katakan, jalan orang bebal, jalan orang jahat itu seperti berjalan di dalam kegelapan. Tapi jalan orang baik itu seperti berjalan di dalam terang. Ada dua pilihan dalam kehidupan ini. Mau jalan dalam kegelapan atau mau jalan di dalam terang. Ada dua sistem yang menguasai kehidupan manusia. Yang pertama adalah sistem kegelapan, yang kedua adalah sistem terang. Saudara pilih mana? Saudara bisa berada dalam sistem yang terang, tetapi melakukan kegelapan? Iya, bisa saja. Tetapi tidak bisa orang yang ada di dalam gelap melakukan yang terang. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena itu kita harus memilih kehidupan yang utuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, dalam Dia ada hidup. Dalam siapa? Dalam Kristus, dalam Yesus. Dialah sang firman itu. Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sang firman ini kemudian masuk ke dalam kegelapan. Ini dia. Ini hal yang penting ini. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dunia telah dikuasai oleh kegelapan. Percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, bahwa dunia telah dikuasai oleh si jahat. Firman Tuhan menyatakan demikian. Makanya coba lihat. Firman Tuhan katakan begini, bahwa hari-hari kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini bukannya bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Karena sistem yang menguasai kehidupan manusia hari-hari ini adalah kegelapan. Oh ya, orang bebas berbuat apa saja di dalam kegelapan. Orang melakukan perbuatan-perbuatan dosa lebih banyak di mana? Di tempat terang atau dalam kegelapan? Dalam kegelapan. Hati manusia telah diliputi oleh kegelapan. Karena itu firman Tuhan katakan, di dalam Kristus, di dalam terang itu, di dalam firman itu, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Wow, ini hal yang luar biasa. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 3, coba kita belajar bersama-sama. Kenapa harus ada dalam terang? Ya, Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini adalah kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, chaos. Gelap gulita menguasainya. Lalu kemudian ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Perhatikan di sini bahwa terang ini bukanlah benda-benda penerang.
Terang ini bukanlah matahari atau bulan. Terang ini bukanlah bintang-bintang. Tapi dikatakan, jadilah terang, let there be light. Ada anggapan berarti terang itu diciptakan. Nah, ini dia. Apakah terang di sini? Terang itu adalah bagian dari diri Allah sendiri. Terang itu bagian dari diri Allah sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa terang itu adalah firman Allah. Tapi kok ada kata di situ jadilah, berarti firman Allah diciptakan. Berarti terang itu diciptakan. Tidak. Terang itu bukan terjadi karena dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Sehingga diperlukan kata bara menciptakan. Tetapi terang itu adalah bersifat begini. Haya. Nefes haya. Kehidupan. Jadi terang itu tidak diciptakan. Terang yang di sini dalam Kejadian 1 ayat 3 adalah terang Allah yang dikeluarkan. Sehingga terang ini bisa kemudian menerangi seluruh alam semesta. Dan hal itu terjadi ketika kita membaca Wahyu. Wahyu pasal 21 bahwa tidak ada lagi benda-benda penerang. Allah sendiri yang akan menerangi langit dan bumi. Amin. Jadi pada mulanya terang Allah telah menyingkirkan kegelapan. Pada awalnya kebenaran-kebenaran Allah telah menyingkirkan kegelapan. Firman Allah telah menyingkirkan kegelapan. Bahwa terang itu adalah hidup manusia. Amin. Katakan, terang itu adalah hidup manusia. Jadi ketika manusia diciptakan, nefes haya dari Allah kemudian diberikan kepada manusia, maka dikatakan bahwa manusia itu telanjang tapi tidak telanjang. Kenapa manusia tidak telanjang? Padahal dia telanjang. Karena ada terang itu. Terang itu yang kemudian menutupi manusia. Terang itu adalah kemuliaan Allah sendiri. Jadi manusia sejak awal telah mengenakan kemuliaan Allah. Setuju tidak setuju? Manusia telah mengenakan katonot or. Dikatakan jubah cahaya, kemuliaan itu. Manusia adalah makhluk yang mulia, yang diciptakan hampir sama dengan Allah. Nah, tetapi kemudian yang terjadi adalah begini Bapak Ibu. Manusia jatuh dalam dosa kan? Iya kan? Kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, setuju? Bukan proses evolusi kan? Siapa di sini manusia diciptakan yang berkata diciptakan oleh Tuhan? Bisa tolong angkat tangan? Yang lain bagaimana? Yang proses evolusi dari monyet menjadi, coba periksa kiri kanan, ada enggak yang keluar di belakang? Siapa yang percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah? Amin. Nah, jadi kita diciptakan oleh Allah, tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, nah ini perhatikan baik-baik. Jatuh dalam dosa berarti manusia berpindah kepemilikan, berpindah sistem hidup, berpindah gaya hidup dari terang kepada apa? Kegelapan. Dari menggunakan cahaya kemuliaan
sekarang ditanggalkan dan kemudian mengenakan jubah yang dibuat dari binatang. Sama-sama katonot, katanya jubah, tapi sudah berbeda. Dari kepemilikan Tuhan menjadi kepemilikan iblis. Sehingga manusia adalah budak dari si jahat, iblis. Manusia hidup di dalam kehendak iblis. Manusia melakukan kehendak iblis. Manusia hidup dalam kegelapan. Oh ya, ini fakta. Ini fakta. Sehingga apa yang dimiliki oleh manusia telah dilucuti oleh iblis, termasuk kuasa atas bumi, telah berpindah tangan dari manusia kepada si jahat. Sehingga 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Ada hal yang menarik bahwa bumi dan dunia itu berbeda maknanya. Bumi adalah tempat tinggal. Tempat tinggal apa? Manusia. Dunia adalah sistemnya. Jadi bumi tanpa dunia, maka bumi tidak akan berkembang. Dunia ini adalah sistem. Bumi dan dunia awalnya adalah milik Allah, diberikan kepada manusia, lalu kemudian direbut oleh iblis, sehingga iblis menjadi penguasa dunia ini. Iblislah yang menjadi penguasa sistem dunia ini. Sehingga dunia ini kemudian menjadi gelap. Karena iblis yang menguasainya. Dunia menjadi chaos, kacau, bingung. Orang yang ada di dalam dunia yang dikuasai oleh iblis biasanya dilanda kebingungan. Biasanya dilanda apa? Kekhawatiran, ketakutan. Makanya ketika Yesus lahir, sebelum Yesus lahir ke dunia, ya, malaikat kemudian berkata kepada para gembala, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar bagi dunia ini. Nah, dunia sedang dikuasai oleh si jahat. Tapi kemudian Kisah Para Rasul 26 ayat 18 berkata, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Coba perhatikan di sini. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan supaya mereka berbalik dari mana? Dari kegelapan kepada terang. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia berada dalam kegelapan. Lalu kemudian Tuhan menawarkan melalui Yesus Kristus Tuhan bahwa mari berpindahlah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kepada dari kuasa iblis kepada siapa? Kepada Allah. Ini kehendak Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah berpindah tempat? Atau tetap masih dikuasai oleh kegelapan? Coba lihat kiri kanan. Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Lalu kemudian terang itu menginvasi kegelapan. Sang terang, siapa sang terang? Yesus. Menginvasi kegelapan. Bahkan dikatakan telah menghukum kegelapan. Yohanes 3 ayat 19 berkata begini.
dan dunia, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia. Betul? Kita tidak sedang memperingati hanya Yesus yang mungil, yang baru lahir. Ya, untung di sini tidak ada palungan, ya kemudian ada drama Natal Yesus masih kecil. Tadi cuma surat kecil untuk Tuhan. Ya. Kita sering ada orang Kristen terjebak hanya kepada merayakan Kristus yang masih kecil. Hei, coba kita sadar, masa 2000 tahun berlalu Yesus masih kecil? Yesus tidak punya kuasa apa-apa. Dia bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia Kristus, dia Raja, dia Tuhan, dia Kurios, penguasa. Amin. Dia telah menjadi Raja. Karena itu berpindahlah. Jangan lagi dikuasai oleh kegelapan. Sehingga kita bisa mengembangkan terang itu. Berjalan dalam terang itu semakin hari, semakin nyata terang itu. Brighter to brighter. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Nah, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Firman Tuhan menawarkan, ayo berpindah dari kegelapan kepada terang. Tapi firman Tuhan juga memberikan pengenapan bahwa banyak orang tetap mau ada dalam kegelapan. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah memilih manusia untuk dibinasakan. Tapi manusia itu sendiri yang memilih untuk binasa. Betul? Tuhan tidak pernah memilih manusia untuk dibinasakan. Bahkan ada 100 ekor domba, satu hilang, yang 99 ditinggalkan untuk mencari apa? Satu. Anak yang terhilang tetap ditunggu oleh sang Bapa. Tapi kehendak bebas Tuhan berikan kepada manusia. Ayo pilih. Pilih mana? Masih tetap tinggal dalam kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, atau berpindah kepada sistem yang baru, sistem yang telah masuk ke dalam dunia ini, sistem terang yang telah menginvasi, bahkan bukan menginvasi, menetap tinggal di dalam dunia. Pilih mana? Orang yang baik ada di sistem yang jahat, orang itu akan ikut sistem yang jahat. Betul? Orang yang buruk ketika ada di sistem yang baik, maka orang itu pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Amin. Tergantung kita. Saudara dan saya bisa menerima terang itu, tapi perlakuan kita kepada terang itu kita tinggalkan, dan kemudian kita masih melakukan perbuatan kegelapan. Bisa? Bisa. Betul kan? Saya orang Indonesia. Bapak Ibu orang Indonesia? Mohon maaf, pernah ke luar negeri? Paling dekat mana? Ya, paling dekat Sudiang katanya. Kalau ke Sudiang harus pakai paspor katanya. Tidak. Coba Bapak Ibu lihat.
Paling dekat, negara paling dekat, paling disiplin, Singapura. Betul kan? Kalau orang Indonesia ke Singapura, bagaimana kelakuannya di sana? Disiplin. Iya kan? Ikut aturan. Kalau orang Singapura ke Indonesia, amburadul. Lah, betul kan? Makanya jangan setengah-setengah. Kalau pilih terang, terceburlah di situ. Lakukan terang. Jangan masih setengah-setengah. Hidup saya, haleluya, puji Tuhan, kudus. Tapi dalam dunia pekerjaan, usaha, bisnis, politik, dan sebagainya, haleluya, kudus. Bisa? Bisa. Hari Minggu, oh haleluya, haleluya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, halilintar. Bisa? Bisa. Makanya bertobatlah. Amin. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam terang itu. Nah, Tuhan menawarkan kepada kita Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan terang. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam Kristus ada pengampunan dosa. Kristus telah membayar lunas. Kristus telah menebus manusia dari dosa. Firman Tuhan katakan, jangan lagi kita kembali seperti anjing. Anjing muntah, dia jalan-jalan, lalu kembali menjilat kembali muntah aja. Jangan lagi seperti seekor babi, kata firman Tuhan. Babi memang enak, itu babi kecap, piok, aduh enak memang. Aduh, ya, itu dia. Tapi jangan berlaku seperti seekor babi. Walaupun sudah dimandikan, dikasih pita, mungkin dikasih pakai topi Sinterklas, tapi ketika dia kembali, dia dapat kubangan lumpur, dia masuk lagi. Betul apa betul? Coba kiri kanan, kamu seperti itu enggak? Saya suka makan babi, saudara. Tapi saya tidak suka kelakuannya. Betul kan? Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Siapa terang dunia? Yesus. Nah, saya suka tanya kepada jemaat begini. Kita percaya Yesus, betul kan? Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, betul kan? Siapa di sini yang sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi lahir baru? Ada yang belum? Nanti sebentar urusannya. Nah, sekarang Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Di mana? Di sorga? Atau di mana? Di hati. Yesus di hati. Tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati. Nah, Yesus adalah terang dunia. Kalau Yesus ada di hati kita, saya dan saudara, berarti terang itu ada di mana? Betul kan? Coba lihat dulu, betul tidak? Ya, ada terang di dalam kehidupan saya dan saudara kan? Tapi berapa banyak kemudian terang itu ditutupi oleh gantang, kata firman Tuhan. Banyak enggak? Banyak tidak. Orang Kristen, orang yang sudah percaya Yesus, tapi kemudian hidupnya gelap. Padahal dia punya terang. Kenapa demikian? Karena dia tutupi terangnya. Dia tidak menyatakan terang itu.
Padahal kita sudah memiliki terang itu. Kenapa kita tidak mau? Karena kita tidak mau disinari oleh terang itu sehingga terlihat semua kelakuan kita yang bobrok. Betul? Seperti contoh tadi, anaknya bilang, "Shalom Pak, shalom Mi." Ribut soal kopi. Dia tahu berkelahi soal kopi. Itu di rumah. Tapi kalau di gereja, wow. Buka dulu topengmu. Betul? Jemaat betul? Hamba Tuhan betul? Tidak ada yang tersembunyi. Betul? Dua slide terakhir. Bagaimana supaya terang itu nyata? Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan, saya memiliki terang di dalam Tuhan. Saya adalah terang dalam Tuhan. Nah, baca sama-sama. Sebab itu, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Betul? Sekali lagi. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak. Kurang kuat. Satu kali lagi. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Berikan tepuk tangan bagi yang. Nah, tapi bagaimana supaya terang itu kita bisa nyatakan? Ini dia, Matius 6 ayat 33. Apa? Ini kan Matius 6 ayat 33 tentang supaya kita diberkati. Tunggu dulu. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan. Suka ayat ini? Suka? Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah cuma cari-cari seperti ini? Tidak. Ternyata dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, tetapi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Yesus mau supaya pemerintahan Allah, pemerintahan kerajaan terang itu terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Biarkan Allah memerintah atas kehidupanmu. Berarti kata memerintah, biarkan Allah menjadi raja atas kehidupanmu. Hidupmu bukannya aku lagi. Hidup ini adalah milik Kristus. Kok tidak ada yang amin? Hidup saya bukan saya lagi, tetapi hidup saya adalah milik Kristus. Amin. Kalau begitu biarkan Kristus menjadi raja dalam kehidupan saya dan saudara. Biarkan Kristus memerintah atas kehidupanmu dan lakukanlah kehendaknya. Ini berat. Betul, berat. Tapi harus. Kalau saudara tidak ada dalam kerajaan terang dan melakukan kehendak Allah, maka saya bisa pastikan saudara ada dalam kerajaan kegelapan. Tidak ada atau. Hanya ada dua pilihan. Terang atau gelap. Tidak ada abu-abu. Tidak ada. Pilihan di tangan saya dan saudara. Ayat terakhir. Puji Tuhan, kali ini saya cepat khotbahnya. Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, terus dibiarkan sampai letak. Terus sebab tangan Tuhan mula yang melakukannya dan mengangkat kau kembali. Betul? Setuju? Mari kita hidup di dalam terang dan biarkan terang itu semakin bercahaya hingga rembang tengah hari. Shining light sampai kesempurnaan itu datang. Yesus Kristus datang kali kedua mengangkat para saleh-salehnya. Maranatha, Tuhan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biar firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menolong kami. Supaya kami bisa hidup di dalam terang. Karena kami adalah terang itu di dalam Kristus. Dan kami menyatakan terang itu kepada dunia ini. Dunia yang gelap akan ada terang Tuhan dinyatakan di sana. Dunia bisnis, politik, pendidikan, agama, pemerintahan dan semuanya akan akan mengalami terang Kristus lewat umat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, tolong gereja-Mu, tolong seluruh umat Tuhan, sehingga kami menyatakan terang Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.